When Somebody Hate You from SZ8 yang membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Hari-hari ini kita menghitung hari tinggal mungkin dalam hitungan minggu ya, 1 minggu ke depan kita sudah berganti hari. Mari pagi hari ini kami ajak Anda untuk coba ngecek check and recheck begitu ya. When somebody hate you, apa yang harus kita lakukan? Dan mungkin Anda bisa mengingat-ingat siapa yang sedang membenci Anda. Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Ola Nurlija di kesempatan pagi hari ini. Senang banget bisa menemani kita semuanya, terutama narasumber kita, motivator nasional di bidang leadership and happiness, ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Penuh cinta. Oh, ya. Seperti gambar saya itu ya, ada gambar hati yang besar. Gitu ya. Karena kita lagi mau membahas mengenai when somebody hate you ya, saya sudah mengawalinya penuh cinta dulu deh gitu ya. Oh, betul sekali ya. Baik, Pak Arfan, dari lirik lagu yang baru saja kita dengarkan, ini kayaknya ada bagian-bagian ya. Ini tadi saya begitu mendengarkan lagunya secara utuh, kayaknya ini nih, kayaknya ini nih. Gitu. Coba tebak-tebak buah manggis. Tapi kalau dari Pak Arfan sendiri, dari lagu ini di bagian mana yang Pak Arfan ingin memberikan highlight? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi ini lagu orang yang putus cinta gitu, tapi putus cintanya tuh nggak secara baik-baik gitu. Oke. Ghosting gitu ya. Mungkin bukan di ghosting ya, tapi ada sebuah perselisihan gitu yang sangat tajam gitu, sehingga berpisahnya tuh dengan perasaan benci gitu. Ya, jadi dia ini masih tanda orang yang benci itu kan selalu teringat terus gitu Mbak Ola. Ya, nggak suka tapi teringat terus. Nah, itulah yang terjadi nih dengan wanita dalam lagu ini gitu. Jadi dia mengatakan tadi, dan jika and if you wonder if I hate you, dan jika engkau bertanya-tanya apakah aku membencimu, dia bilang, iya memang, dia bilang gitu ya. Shitty of you to make me feel just like this. Menyebalkan, kamu sudah membuat aku merasa seperti ini. Ya, dan itu kalimat itu diulang-ulang terus gitu. What I would do to make you feel just like this. Ya. And if you wondered if I hate you, shitty of you to make me feel just like this. Diulang-ulang kalimatnya gitu. Yang menunjukkan itu kebencian yang masih terasa gitu ya setelah lama berpisah. Oke, berarti ternyata kalau orang bilang enggak, saya nggak suka gitu, tapi kemudian mengingat-ingat ya itu jadi kayak bertolak belakang ya Pak. Betul, karena nanti kita akan lihat Mbak Ola, perbedaannya tidak suka sama benci itu apa? Tahu nggak Mbak Ola? Kalau nggak suka, itu kita tidak mengingat-ingat orang itu. Ya kan, ketika kita tidak menyukai seseorang, ya kita akan menjauhkan orang itu dari pikiran kita. Iya. Itu tanda tidak suka. Tapi yang menarik, orang yang benci itu aneh. Karena dia tidak suka, tapi wajahnya selalu terbayang di kepalanya. Padahal dia nggak suka. Nah, itu ciri orang benci. Itu Mbak Ola. Mungkin itu jadinya yang kalau dalam bukan pepatah ya, tapi kalimat yang sebenarnya udah lawas banget yang mengatakan kalau benci itu sebenarnya singkatan dari benar-benar cinta gitu. Iya. Karena dia memang mengaktifkan bagian otak yang sama gitu. Bagian otak yang sama, cuman diberikan penekanan yang berbeda gitu Mbak Ola. Sehingga memang hati-hati ya, kalau Anda membenci orang itu hati-hati. Karena Anda akan bisa langsung berbalik menjadi mencintai gitu. Kenapa? Karena ketika orang membenci, itu orang yang kita benci itu selalu ada di kepala kita. Dan itu persis sama dengan ketika kita mencintai seseorang, orang yang kita cintai itu juga akan selalu berada di kepala kita, Mbak Ola. Iya. Oke. Itulah bahayanya membenci itu. Baik. Semua listener boleh nggak, mungkin udah mulai senyum-senyum nih. Siapa yang terus-menerus ada di kepala saya, di muka saya muncul terus ya. Coba ya boleh pagi hari ini di-sharingkan sosok itu atau siapapun itu gitu ya. Kita nggak nanya namanya, nggak nanya juga laki-laki atau perempuan ya, smart listener. Tapi mungkin bisa dibagikan adalah yang saat ini, yang Anda dalam mungkin belakangan ini selalu muncul di benak Anda begitu. Itu orang yang Anda sayang, yang Anda cintai, atau justru sebaliknya. Boleh sharing ya ke 0812 11 12 959. Kalau Anda misalkan masuk kategori membenci, kenapa kok Anda membenci? Kalau itu masuk kategori mencintai, apanya yang membuat Anda jatuh cinta begitu ya? Silahkan. Anda boleh sampaikan itu ke 0812 11 12 959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Sebentar sebelum kita jeda ya,
Pak Arfan dan juga smart listener. When somebody hate you, dari mana kita tahu ya kalau orang tuh membenci kita? Ini kan when somebody hate you. Nah, ini dari mana kita Ada tahu? orang yang membenci kita ya? Iya, apa karena kata orang gitu ya? Apa karena dia menyampaikan sendiri atau karena ada tanda-tandanya gitu? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Nah, ini when somebody hate you itu perasaan kita gitu, bahwa dia benci kita gitu. Padahal sebetulnya belum tentu benci. Mungkin hanya tidak suka gitu. Karena tidak suka dan benci itu ternyata bedanya jauh sekali. Mungkin orang itu nggak benci kita, hanya tidak suka sama kita. Mungkin orang itu juga sebetulnya bukan nggak suka, hanya merasa terganggu dengan perilaku kita. Cuman kadang-kadang karena kita juga tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang itu, yang pasti kok hubungan kita dengan orang tersebut kok berjarak gitu. Kemudian kita langsung memberikan sebuah kesimpulan yang belum tentu benar sesungguhnya, bahwa orang ini sudah membenci kita gitu. Karena kok hubungannya tidak seperti biasanya gitu. Padahal sebetulnya belum tentu membenci, bisa jadi hanya tidak suka, bisa jadi bahkan hanya merasa terganggu gitu. Oke. Baik, Pak Arfan, kita jeda dulu. Nanti kalau saya panjangin, kelihatannya kita harus jeda nanti. Takut jawabannya jadi terpotong ya. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kami undang Anda untuk ikutan ngobrol pagi hari ini. Topik yang kita angkat, when somebody hate you. Nanti kita coba gali lebih jauh begitu ya. Kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas dalam dunia happiness? Ya, bisa jadi juga ini untuk mengingatkan kita bahwa yang namanya rasa benci ini bisa sangat mengambil alih nanti ya kan kebahagiaan atau happiness kita. Tetap bersama dengan kami Smart Listener dalam Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini, dan hati-hati buat Anda yang sedang dalam perjalanan. Sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami. Kita membahas mengenai when somebody hates you. Ini mungkin topik-topik yang kita berpikir, ngapain sih mesti ngebahas kayak ginian gitu. Udahlah yang fokus ngomongin soal profit aja deh gitu ya, strategi bisnis dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya ada kaitannya loh Smart Listener. Bayangkan kalau hari-hari kita dipenuhi dengan kebencian atau ngurusinnya sibuk dengan soal hate ini gitu. Gimana mau produktif? Itu kalau menurut saya. Nanti kita tanyakan ya kepada Pak Arfan. Dan kami undang Anda untuk bergabung. Silakan di 0812 11 12 959. Itu juga bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM karena kami sedang live di sana. Pak Arfan, when somebody hate you ini mungkin jadi pertanyaan banyak kita gitu. Pak Arfan ngapain sih, ini kan mau akhir tahun ya, ngapain kita mesti ngurusin soal benci-benci gitu. Walaupun dalam kenyataannya ya kalau kita lihat di sosial media, ujaran kebencian, rasa benci itu kita tuangkan tuh, waduh itu bisa berepisode-episode gitu kan ya. Nah, apakah iya, Pak Arfan maaf itu masih di mute, iya. Nah, jilid-jilid Mbak Ola ya. Ya, berjilid-jilid gitu. Nah, apa sih sebenarnya dari sudut pandang happiness hate ini gitu sehingga kemudian ini menjadi kalau menurut Pak Arfan penting juga menjadi perenungan kita di penghujung tahun ini begitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Ini saya kasih sebuah mindset yang baru nih Mbak Ola ya. Ya. Jadi begini, suka dan tidak suka itu adalah sunnatullah. Ya, suka dan tidak suka itu adalah hukum alam gitu. Jadi memang di segala zaman, dalam situasi apapun, kondisi apapun, selalu saja ada orang yang suka sama kita dan ada orang yang tidak suka sama kita. Apapun yang kita lakukan itu menjadi tidak penting, gitu, menjadi variabel yang tidak penting. Gitu. Di mana-mana selalu ada lovers dan haters gitu. Ya. Jadi kalau seperti itu, nomor satu, kalau ada orang yang tidak suka sama kita, ya apalagi sampai membenci kita, nomor satu, terima saja itu sebagai sebuah kenyataan. Terima saja sebagai sebuah kenyataan. Tidak ada orang di dunia ini yang disukai oleh semua orang. Tidak ada, siapapun dia. Ya, mulai dari rakyat jelata sampai presiden, sampai sekjen PBB atau siapapun gitu ya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang semua orang suka sama dia. Gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak suka sama Anda, terima saja. Ya, karena semua orang juga pasti mempunyai orang-orang yang tidak suka sama dia. Bedanya adalah ada yang diam-diam, ada yang terang-terangan gitu. Ada orang yang nggak suka sama kita dan nggak sukanya diam-diam. Ada orang yang nggak suka sama kita dan nggak sukanya terang-terangan. Pertanyaannya, mana yang lebih bahaya?
yang diam-diam saja. Diam, iya. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama kita dan nggak sukanya terang-terangan, kita harus bilang apa? Terima kasih. Ini sebuah mindset ya. Jadi kan berubah nih kita melihat dunia ini kan. Kalau Ya. ada orang yang nggak suka sama kita dan menyatakan itu secara terang-terangan, kita akan mengatakan apa? Terima kasih, gitu ya. Terima kasih. Karena lebih bagus dia terang-terangan daripada dia diam-diam. Karena kalau dia diam-diam ya, kita menyangka dia teman, kita menyangka dia sahabat. Ah, betul. Terus kemudian kita curhat sama dia, Salah cerita keluh tempat. kesah kita, gitu ya. Bahaya nggak itu? Bahaya banget. Itu. Jadi kalau ada orang yang tidak suka sama kita, pertama sadarilah bahwa memang itulah sunatullah di dunia ini. Setiap orang pasti punya orang yang nggak suka sama dia. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama Anda ya terima saja, itu nomor satu. Yang kedua, bedanya adalah orang-orang itu diam-diam atau terang-terangan gitu. Oh, orang itu terang-terangan. Oh, terima kasih. Terima kasih daripada kamu diam-diam. Aku nggak tahu, aku pikir kamu sahabatku gitu. Iya, Itu betul. Mbak Ola. Betul, Itu betul. mindsetnya dulu tuh, seperti itu. Iya, iya. Dan kalau kita lihat dari banyak contoh film-film epik begitu ya, film Ya, perang kah gitu ya, film-film kolosal, klasik, kerajaan dan sebagainya begitu. Kita lihat kondisi-kondisi kayak gini ya, Pak Arfan ya. Kita pikir betul, betul. dia ada di samping kita, nggak taunya Iya. dia, aduh, orang yang siap-siap menusuk kita gitu ya. Karena segala segala cerita sudah kita curahkan gitu ya, Pak Arfan. Betul, makanya istilahnya kan musuh dalam selimut. Musuh Gitu. dalam selimut. Iya, itu kan bahaya banget itu musuh dalam selimut itu. Ya, ya. Pak Arfan, tapi gini, tadi kan Pak Arfan mengatakan suka nggak suka itu kan adalah sunatullah ya. Bahkan Ya, siapa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sentral begitu ya, ini kan juga ada loversnya, ada hatersnya begitu ya. iya. Yesus, Nabi Muhammad begitu ya. Iya, Lalu kemudian Siddhartha Gautama begitu. Terus kemudian Wali Songo yang membawa menyebarkan agama Islam misalkan di tanah iya, Jawa. Sama, ini juga ada lovers and hatersnya begitu. iya. Nah, Pak Arfan ketika ada kondisi seperti ini gitu ya, kadang-kadang kita ngerasa kan berpikirnya secara manusiawi, emang aku tuh ngapain kok sampai dia membenci gitu. Kan aku nggak Nah, menyakiti dia, aku nggak ngapa-ngapain dia loh, aku justru mau ngebantu, aku justru mau memberikan keuntungan, ingin memudahkan dia gitu. Kok dia ya. bisa sih membenci? Nah, bagaimana menjawab pandangan yang seperti ini, pemikiran yang seperti ini, Pak Arfan? Terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi memang ya ketika ada orang yang membenci kita, nomor satu yang harus kita lakukan apa? Ya introspeksi. Mhm, mhm, mhm. Itu. Jangan kemudian telunjuk kita nunjuknya keluar terus gitu ya. Nunjuknya ke dalam lah. Kita introspeksi. Apa itu introspeksi? Tanya kenapa. Mhm. Gitu ya. Apa yang membuat mereka nggak suka sama kita? Apa yang mungkin membuat mereka marah? Karena mungkin kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita sadari gitu. Kita melakukan kesalahan gitu. Jadi kita harus cari itu dulu sih sebetulnya. Mhm. Ya, karena mestinya yang wajar nih ya, orang nggak suka sama kita itu yang wajar ya, itu karena ada sebuah alasan gitu. Mmm. Nggak mungkin ada orang nggak suka karena nggak ada alasan apapun. Itu yang wajar gitu. Karena memang tidak ada gunanya sih menyimpan kebencian, tidak ada gunanya sih menyimpan kemarahan kalau memang tidak ada alasannya gitu. Iya. Jadi temukan dulu, tanya kenapa. Ya, tanya pada diri sendiri, coba introspeksi, karena mungkin tanpa disadari kita melakukan kesalahan. Kalau memang benar ternyata itu, yang namanya manusia kan tempat salah, tempat alfa, tempat lupa, toh. Maka kita minta maaf, udah begitu aja. Kita minta maaf. Kalau kita masih nggak ketemu juga apa yang menjadi kesalahan kita, langkah kedua adalah temui orang yang bersangkutan dan tanyakan kepada dia Mhm, mhm. apa yang mestinya saya lakukan supaya hubungan kita menjadi lebih baik, supaya pekerjaan kita menjadi lebih lancar, kita bisa melayani klien dengan lebih maksimal gitu kalau kita bisa bersinergi dengan baik gitu. Itu Mbak Ola. Oke, baik. Jadi, ya ini memang juga adalah kesempatan untuk kita ngecek ya, jangan-jangan saya Betul. juga punya bagian nih gitu ya, Iya, part sehingga ini juga terjadi gitu. Jadi, itu bisa saja dari kedua belah pihak lah, kira-kira demikian ya, Pak Arfan ya. betul. Nah, Pak Arfan kalau kita tahu, when somebody hate you gitu, eee, tadi langkah pertamanya sebenarnya sudah mulai terbuka gitu, introspeksi dan, tanya, bisa jadi kita
punya bagian melakukan hal tersebut begitu. Nah, kalau misalkan hate ini nih udah sampai ya artinya dia merasa bahwa hate ini nggak cuman sendiri tapi ngajak-ngajak gitu. Ngajak-ngajak nih ya kan. Terus saya mesti gimana? Saya harus melakukan apa, Pak Arfan? Supaya langkah saya tidak salah. Ini mungkin di luar sana banyak nih mungkin ya smart listener yang merasa ada di dalam kondisi seperti ini, Pak Arfan. Iya, karena memang manusia itu adalah makhluk sosial. Oke. Ciri makhluk sosial itu apa? Terkoneksi dengan yang lain ya, yang ngajak-ngajak itu. Ngajak-ngajak. Jadi kalau dia suka juga dia ngajak-ngajak, enak loh makan di situ gitu kan? Iya. Kalau makan di situ enak deh gitu. Kalau hangout di situ enak deh, tempatnya cozy. Ngajak-ngajak memang. Itulah ngajak-ngajak itu adalah karena kita makhluk sosial. Jadi ketika kita menyukai sesuatu, kita ngajak-ngajak orang. Ketika kita membenci sesuatu, kita juga ngajak-ngajak orang gitu. Gitu Mbak Ola. Jadi memang ini memang harus disikapi dengan penuh ketenangan gitu ya. Jadi nomor satu tadi kan introspeksi gitu ya. Nah, kalau sudah ketahuan bahwa oh ini penyebabnya adalah karena kesalahan saya, minta maaf. Kalau belum ketahuan, tanya sama yang bersangkutan. Ya, kalau masih nggak selesai juga dan ternyata mungkin ini sesuatu yang tidak masuk akal misalnya ya, maka yang harus kita lakukan adalah ini, tetap tenang, jangan terbawa emosi, tetap lakukan yang terbaik. Itu Mbak Ola. Tetap tenang, jangan terbawa emosi, tetap lakukan yang terbaik gitu. Karena yang susah dari kebencian itu adalah ketika dia sudah mempengaruhi kejiwaan kita, emosi kita gitu. Jadi kok segala sesuatu jadinya suram gitu. Akhirnya kita yang paling jelek adalah ketika kita akhirnya membenci dia gitu. Iya. Itu puncak dari kekalahan kita. Puncak dari kekalahan kita adalah ketika kita ikut membenci dia gitu. Karena orang yang membenci itu, yang membenci tanpa alasan itu ya Mbak Ola, itu sesungguhnya adalah orang yang sakit. Ya. Orang yang benci itu adalah orang yang sakit. Jadi kalau kita ikut membenci, kita ikut-ikutan sakit gitu. Ya. Kenapa saya bilang orang yang membenci adalah orang yang sakit? Karena orang yang membenci itu selalu mengingat-ingat orang yang dibencinya gitu. Kan sakit itu ya. Kalau misalnya saya nggak suka makan jengkol misalnya gitu ya. Saya nggak suka makan jengkol. Maka saya akan membuang jengkol itu dari kepala saya. Kan begitu. Betul. Ngapain ya sehat, orang malah bikin nggak suka gitu kan ya. Iya. Nah sekarang bayangkan, saya nggak suka makan jengkol, tapi saya selalu ingat-ingat jengkol di kepala saya. Itulah namanya orang yang sakit gitu. Kok kamu nggak suka makan jengkol, tapi kok yang kamu bayangin jengkol terus. Nah itulah orang yang membenci itu adalah saya nggak suka sama dia, tapi kok dia terus yang ada di kepala saya. Itu tanda orang sakit gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau orang itu yang sakit itu pilihan dia. Ya. Tetapi jangan sampai nanti orang itu sakit, kemudian akhirnya dia membuat kita juga sakit dengan balik membenci dia. Dan ketika kita balik membenci dia, Mbak Ola, itu adalah puncak kekalahan kita. Itu puncaknya itu memang. Puncak kekalahan kita itu ketika kita membenci dia gitu. Karena kita jadi ikutan sakit juga, itu sakit menular namanya. Nah, karena itu maka tips dari saya adalah itu tadi. Ya, setelah introspeksi, kemudian nomor 2 adalah kalimatnya ada 3. Tetap tenang, jangan terbawa emosi, dan lakukan yang terbaik. Artinya apa? Kita harus pede. Kalau memang saya melakukan yang terbaik, saya sudah introspeksi diri saya, nggak ada kesalahan yang saya buat, sudah tanya kanan, tanya kiri, tanya sama orang yang bersangkutan, dia juga nggak bisa menjelaskan, gitu ya. Ya sudah, saya tetap lakukan yang terbaik. Itu Mbak Ola, jangan terbawa emosi, apalagi sampai kita masuk dalam penyakit yang tadi itu, yaitu ikut-ikutan membenci dia gitu. Itu puncak kekalahan. Pak Arfan, kalau ada orang-orang yang berada di lingkungan seperti ini gitu ya, itukah lingkungan pekerjaan gitu, apa yang dia harus lakukan? Karena kan pasti jadinya tidak nyaman, tidak damai begitu. Kita bahas nanti di sesi berikutnya karena kita ingin coba gali lebih jauh lagi struktur dari benci itu apa sih? Kita bahas ya. Tetap bersama dengan kami Smart Listener dalam Smart Happiness.